Bung Rocky dari sebagai orang yang berada di luar menyaksikan terus-menerus gitu ya, apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi tentang bagaimana Pak Jokowi mengelola negara, memimpin sedang kabinet dengan Pak SBY, apa yang Anda lihat dari sisi saya tetap melihat Pak Jokowi kan pergaulan elit Jakartanya kurang tuh, dan dia langsung datang tuh. Jadi dalam upaya dia memahami itu, tetapi SBY lain lagi, dia dari awal udah paham tentang elit Jakarta. Jadi itu yang kayak 2 minggu lalu saya masih diskusi dengan Pak SBY dan masih sama. Jadi SBY ngerti apa yang disebut deliberatif demokrasi. Bahwa demokrasi itu percakapan itu. Nah bedanya SBY menganggap bahwa memang demokrasi itu bising. Gitu. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud sebetulnya kan. Dari awal dia nggak paham itu tuh. Tetapi dia mesti tune in dengan situasi itu. Lama-lama orang yang belajarnya nggak tahan, ya akhirnya diberhenti di tengah jalan belajarnya kan. Itu. Tapi kan harus fair juga bahwa modal dasarnya memang berbeda kan gitu ya. Kan itu saya bilang modal dasarnya berbeda tuh. Dan kita mulai membaca bahwa memang elite kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi itu. Karena mereka menganggap kan masyarakatnya feodal kan. Sejatinya yang tertanam itu budaya feodal ya. Feodal. Betul, ya? Nah, bayangin misalnya kalau di situ nggak ada Pak Mahfud zaman Pak Jokowi misalnya kan. Kan nggak ada orang yang bisa memberitahu ini melanggar konstitusi loh. Ini mesti didebatkan dulu tuh. Jadi sebetulnya kita mulai melihat bahwa lingkaran dari SBY memang dari awal terlatih untuk deliver hal-hal yang demokratik. Sementara Pak Jokowi merekrut orang-orang yang dia nggak kenal sebetulnya ini paham demokrasi apa enggak kan. Nah, Pak Mahfud mungkin yang paling sedikit di dalam lingkungan itu yang ngerti tentang demokrasi. Saya jadi ingat Pak, itu makanya ketika Bapak diangkat jadi Menko Polhukam, Bung Rocky mengatakan, paling 8 bulan di reshuffle. Gimana Pak? Katanya, nggak bisa Mahfud tuh kerja sama Jokowi katanya. Kayak gitu. Kalau tahan 8 bulan katanya itu udah bagus. Karena rupanya itu tesisnya Pak. Hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi dan itu bisa tidak nikmat bagi Pak Jokowi-nya kalau bukan hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi, hanya sedikit orang yang mampu duel dengan pikiran Pak Mahfud. Balik gitu. Iya di kabinet kan minoritas sebetulnya. Minoritas. Dan Pak Mahfud mengatakan, Rocky salah nih, gua sampai 4 tahun lebih. Jadi Menko Polhukam terlama gitu ya. Itu karena apa? Kemampuan Pak Mahfud membawa dirinya civilian value di bawah, tapi juga pada saat yang sama harmoni dijaga di dalam. Ya, sampai tetap, bisa. Tetap Pak Mahfud itu kendati dia ada dalam rejim, tetapi kakinya itu ada di masyarakat sipil. I see. Gitu. Jadi masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rejim Pak Jokowi melalui Pak Mahfud, bukan langsung kepada Pak Jokowi. Karena itu kita dukung terus pada waktu itu. Energinya datang dari masyarakat sipil. Maka masyarakat sipil, Mas Rocky, sering saya undang ke kantor saya dari berbagai bidang. Lingkungan, hukum, demokrasi. Saya undang ke tempat saya, ke kantor. Ini masalah kita.